Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumbrowi dengan NIM 20.111.0073. Saya semester 8 menuju ke 9. Saya mahasiswa UIN SMA Banten dengan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Saya ingin memenuhi tugas kompresif yang pengujinya Bapak Hafidul Ahdi dengan materi ada 3 materi, yaitu mediasi, BKKI, dan Basul Kutub. Dan di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai tentang mediasi atau BKKI. Yang bakal saya jelaskan pertama yaitu adalah BKKI. BKKI itu bimbingan konseling keluarga Islam. Mengenai tentang pengertian konseling. Konseling adalah hubungan antara seorang konselor yang terlatih dengan seorang klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami ruang hidupnya. Dalam hal ini, hubungan antara konselor dan klien biasanya bersifat individual atau perseorangan. Menurut KBBI, konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Konseling juga diartikan sebagai pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Di sini ada fungsi konseling. Fungsi utama dari konseling adalah membantu seseorang untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Tapi ada juga sejumlah fungsi lainnya dari konseling. Ada 8 fungsi konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Dalam hal ini, konseling diharapkan dapat membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensi diri dan lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Ketika sudah paham, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau lingkungan sekitar. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Hal ini dilakukan agar masalah tersebut tidak dialami kembali oleh konseling. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Dengan adanya konseling atau konselor diharapkan selalu senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konselor agar lebih baik. Teknik bimbingan yang bisa digunakan meliputi pelayanan informasi atau tutorial, diskusi kelompok, atau curah pendapat. Yang keempat, ada juga fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami sejumlah masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang kelima, fungsi penyesuaian. Dengan adanya konseling diharapkan dapat membantu konseling agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya secara dinamis dan konstruktif. Yang keenam, fungsi perbaikan. Fungsi konseling ini untuk membantu konseling agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan,
akan melakukan intervensi memberikan perlakuan terhadap konseling agar memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat. Yang ketujuh, fungsi fasilitasi. Konseling diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek diri konseling. Yang terakhir yaitu mengenai tentang fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu membantu konseling agar dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini juga memfasilitasi konseling supaya terhindar dari kondisi yang menyebabkan penurunan produktivitas sehari-hari. Tahapan konseling. Ada 3 tahapan konseling secara umum. Proses konseling terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, yang ketiga itu tahap akhir. Satu-satu pun mempunyai masing-masing penjelasan terkait tahap awal, tahap inti, tahap akhir. Yang pertama tahap awal. Tahap awal dimulai sejak klien menemui konselor untuk mendapatkan konseling. Setelah bercerita dan menjelaskan apa yang terjadi, konselor mulai tahu masalah yang dihadapi oleh klien. Di tahap ini ada sejumlah hal yang perlu dilakukan, yakni sebagai berikut ini. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, menjelaskan dan mendefinisikan masalah yang dihadapi klien, menegosiasikan kontrak, mulai dari kontrak waktu, kontrak tugas, hingga kontrak kerja sama. Yang kedua, tahap inti. Tahap inti ini setelah melalui tahap awal yang berjalan dengan baik proses konseling, selanjutnya memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini ada sejumlah hal yang harus dilakukan konselor. Yang pertama, mengeksplorasi masalah yang dihadapi klien lebih dalam. Konselor melakukan assessment atau penilaian kembali bersama klien untuk meninjau kembali permasalahan yang dihadapi. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara dengan baik, seperti konselor membuat klien merasa senang dan nyaman saat sesi bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol, atau proses konseling yang berjalan sesuai kontrak yang sudah kita sepakati. Selanjutnya mengenai tentang tahap akhir. Setelah melakukan tahap awal lalu tahap inti, kini kita melakukan tahap akhir. Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konseling, yakni antaranya konselor bersama klien membuat kesimpulan dari hasil konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun, lalu mengevaluasi proses konseling, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Dan juga di tahap akhir ini juga ditandai dengan sejumlah hal seperti menurunnya tingkat kecemasan klien, perilaku klien semakin membaik dan mengarah ke hal yang positif, adanya rencana hidup,
klien di masa depan yang tersusun jelas dan rapi. Di dalam konseling pun ada yang namanya BP4. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban atau mitra kerja Kemenag, Kementerian Agama, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warohmah. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau bisa disebut dengan BP4 merupakan badan atau lembaga yang salah satu dan fungsi tugasnya adalah mendamaikan keluarga yang bersengketa atau bermasalah dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan mengenai tentang fungsi BKKI ataupun BP4 di dalamnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.